Di video kali ini gue akan ngebahas tentang perjalanan mistis seseorang yang selama ini dia ketempelan pada dirinya, merasakan aura-aura asing, benda-benda asing yang menempel pada dirinya. Dan kali ini gue nggak bikin video di ruang rindu, gue datang langsung room tour ke ruangan teman gue. Dia narasumbernya yaitu bernama Wahyu Nurfudin, biasa dipanggil Akeo. Ya, Kali ini gue bersama dia untuk ngebahas tentang perjalanan mistis yang ada pada dirinya, yang selama ini udah melekat pada dirinya sampai saat ini. Oke, gue mau tanya-tanya seputar mengenai perjalanan mistis lu ini, Cap. Biar gue mau sharing juga ke teman-teman channel YouTube gue, karena banyak yang minta konten tentang nanya-nanya tentang perjalanan mistis, ngobrol santai kayak gini sih. Jadi gue pengen tahu nih, ketika lu lagi ngalamin peristiwa mistis dalam diri lu yang katanya sih lu ketempelan lah ya, Ketempelan. Itu gue denger itu udah termasuk lama juga loh. Bener ya? Udah lama ya, sekitar maksudnya lu ngalamin dalam diri lu sampai saat ini ya? sampai saat ini terkadang suka aneh aja gitu. Oh gitu. Dari diri kita ibarat kata ngelakuin ya udah biasa sendiri, jadi kok kayak ada yang ngegandeng, Oh, jadi ada kayak yang lu tidur, ngerasain ada yang lu nemenin gitu. ada pada diri lu ada perbedaannya, jadi Ada kayak perbedaan. dua badan ya, Ada dua bahasanya badan. dua badan ya gitu. Ada ya. dua badan. Oke, tapi sebelum kalian simak videonya, kalian bisa subscribe dulu di channel gua, kalian like, kalian komen, dan kalian bisa share kalau informasi ini bermanfaat buat kalian. Lu cerita aja nggak apa-apa. Nggak apa ya. Ya, Cuman ya mungkin lu ngerasa kayak takutnya dia ada dia sekarang. ini karena dia nggak senang, karena ya, udah takutnya dia nggak senang ya ke sama orang-orang gitu. Tapi kira-kira gimana nih? Lu masih terus mau lanjutin cerita atau gimana? Sebenarnya sih kalau masalah pengalaman kayak gini sih ya it's okay aja sih, nggak apa-apa, it's okay, nggak apa-apa, karena dasarnya ya nggak ngerendahin dari suatu orang, nggak juga, karena ya pengalaman pribadi ya, apalagi yang modelnya mistis gini ya, selagi kita nggak ganggu mereka ya nggak apa-apa. Ya udah, pertamanya sih awalnya ya pas udah 2 minggu yang lalu itu kejadian pengalaman ini. Awal mulanya itu sekitar jam 2 malam ya, jam 2 dini hari. Ketika tuh gue tuh lagi ya biasalah boring di kamar, nggak ngapa-ngapain, sendirian juga di sini kan. Jadi ya pengen nikmatin udara luar tuh bagaimana gitu kan. Ya udah, akhirnya gue keluar kamar, pintu keadaan kebuka semua, segala macam kebuka, jendela segala macam. Ya udah, nggak lama gue duduk di luar itu di depan kamar, teman sebelah kamar nggak keluar. Ya biasa kita langsung ngobrol Nyapa lah. Akhirnya gue ada teman juga kan di situ kan, teman ngobrol segala macam, ngobrol, dan dia kebetulan token pulsa dia tuh habis, karena posisi badan dia tuh lebih pendek daripada gua, karena ya udahlah akhirnya dia minta tolong. Ya udah, akhirnya gue yang ngisiin tuh kan, itu token gue yang ngisiin segala macam, udah bisa, udah benar. Nah, entah kenapa waktu itu gue kayak ada yang nyuruh gue turun tangga gitu kan, karena kan posisi kamar gue tuh di lantai 2 kan. Jadi gue turun tangga, pas di setengah perjalanan anak tangga gue nemuin aqua gitu kan. Ya biasalah, mungkin karena kaki gue mungkin iseng atau apalah, nggak tahu. Gue nggak sengaja itu kayak nendang itu aqua, nendangnya mungkin sengaja, emang bener sengaja sih, getrak gitu, kayak ngegetrak gitu kan, getrak. Udah nggak lama gue naik tangga lagi, dan akhirnya gue langsung naik tangga lagi, dan gue ngobrol lagi sama temen gue itu. Sekira jam 3, kok gue kayak ngerasain pusing kepala gitu kan, model-modelnya kayak ya puyeng lah, kayak puyeng 7 keliling gitu kan, puyeng. Cuman gue diem aja, cuman gue merasa, gue nanya sama diri gue sendiri, kenapa gue bisa gini gitu kan. Cuman gue diem, gue cerita sama teman-teman gue gitu. Cuman gue selingin sama main handphone, segala macam biar puyengnya itu hilang. Ya udah tuh, kawan gue pamit untuk masuk kamar.
Ya udah, akhirnya gue sendirian lagi di kamar dong. Gue sendirian lagi, gue tidurin, sengaja gue tidurin. Maksud gue, pikiran gue tuh kalau emang pun dasar ditidurin, puyeng mungkin bakalan hilang kali ya. Karena takutnya cuma puyeng biasa. Iya, karena gitu mungkin ya. cuman sekedar masuk angin atau segala macam lah. Gue tidurin, sengaja emang bener gue tidurin. Karena posisi gue juga itu udah agak Udah ngantuk ngantuk juga ya lah. udah. Gue tidurin emang bener tuh. Nah pas keadaan besok pagi bangun, itu malah menjadi Pusingnya. pusingnya malah menjadi kayak model demam gitu, segala macem, demam, keringetan, pusing juga gue. Iya, Tapi lu mikir kayak itu sakit biasa? sakit demam? biasa, karena gue nggak ada ngerasa apa sih kok di badan gue nih kayak ada apa nggak ada. Mata merah segala macem kan, keringetan juga segala macem, padahal posisi AC nyala. Ya udah, akhirnya gue kabarin temen gue, gue begini. Alhamdulillah, berapa jam kemudian dia datang segala macem. Tapi sebelum kesini dia udah nanya-nanya dulu sebelumnya kan, udah nanya tentang keadaan badan gue ini gimana, takutnya ada diapa-apain. Emang benar posisinya dia nanya sama orang yang ibaratnya yang udah lebih tahu paham tentang. Tapi kalau gua ambil dari pas cerita lu pas di tangga itu, lu nendang sesuatu itu, gua langsung kayak berpikir Aqua itu ngenain seseorang. Mungkin Bisa nggak kayak gitu? mungkin ya. Ya kalau menurut gua Mungkin, itu tuh awal-awal dari kesalahan lu kalau Iya, di situ. Karena mungkin ya kita kan tinggal nggak makhluk Allah kan ya, banyak makhluk gitu. Allah banyak. Kita karena kita makhluk awam, kita nggak bisa lihat yang Nggak seperti bisa ngeliat itu. mungkin Ketika lu habis tendang itu mereka keganggu gitu. gitu. Mereka keganggu. Gitu. Iya, jatuhnya sih emang pikiran pas gua sekiranya kawan gua datang. Tapi sebelum kesini dia udah nanya dulu sama orang-orang yang udah tahu lah. Gue diceritain segala macam, dan gue juga udah ceritain dia kenapa awal mulanya, kenapa gue bisa pusing gitu kan. Yang tadi gue ceritain tadi tuh, gue ceritain segala macam, dan dia datang ke sini. Gue diceritain katanya dasarnya itu badan gue itu udah ditemplokin sama dua makhluk halus. Tapi nggak tahu, gue ngerasa kayak beda aja gitu. Selama gue tidur kayak ada yang nemenin, selama gue mandi pun ada yang nemenin, segala macem tuh ada aktivitas gue segala macam ngelakuin aktivitas, ada yang nemenin gitu kan. Ya mungkin itu dasarnya satu, yang nemenin itu mungkin ya makhluk halus itu yang dua orang itu. Itu makhluk halus dua itu kayak, lu udah tahu atau yang lu bisa ngeliat nih sebenarnya sih kalau yang pun dasarnya mungkin yang satu kuntilanak, itu yang satu kuntilanak itu. Yang satu kuntilanak. Nah, yang satu ini Mr. K ya, Mrs. K lah. Mrs. K lah ya. Mrs. K lah ya. Nah, yang satunya lagi, emang ini yang satunya lagi suka sama gua. Jadi dua, jadi Mrs. K. Dua-duanya Mrs. K. Dua. Jadi yang satunya lagi emang udah ada dalam diri gua sendiri. Kayak apa ya? Penjaga lah. Penjaga. Jadi gua di luar cowok, di dalam cewek. Oh gitu. Tapi arti kata dalam kayak gitu bukan arti kata gue suka sama cowok, bukan. Gue masih normal. Tapi kayak ngerasain itu di dalam diri lu. Gini lah, kalau karena gue pernah nemuin temen gue juga yang dia itu merasa dia itu cowok. Dia cowok. Tapi ketika dia lagi tidur itu ada dua badan. Jadi dua badannya itu kayak dia lagi tidur sama seseorang gitu. Tapi dia itu nggak tahu yang siapa itu. Jadi ngerasa terus selama dia ngerasa hal tersebut aneh, akhirnya dia datanglah ke orang pintar lah ya. Ke orang pintar, akhirnya dia tahu hal seperti itu. Ternyata di dalam dirinya sama kayak lu, ada perempuan. Jadi pengen bahasanya tidur bareng lah ya, maksudnya nemenin lah kayak gitu. Tapi lu juga sama kan ngerasa? Ya mungkin kalau sama ya mungkin sama, Pak. Sama ngerasa kayak gitu ya. Sama. Karena ya yang gue alamin sekarang ini kayak ngerasa beda sendiri gitu, kok kenapa gitu gue bisa ngalamin kayak gini gitu kan. Arti kata kok bukan
diri gue sendiri gitu. Berarti ada perbedaan ya dalam mungkin diri kalau lu? masalah perbedaan yang bisa ngebedain perbedaan diri gue sendiri cuman diri gue sendiri. Mungkin kalau orang lain mungkin bisa nilai, cuman nggak sepenuhnya bisa nilai. Tapi kalau orang awam kayak gue gini, gue nilainya sih lu tetap aja sama ya kayak. Iya, kayak- tadi apa yang tadi iya. gue bilang, kalau orang lain nilai gue tuh sepertinya kayak Hakeo biasa aja, Hakeo biasa aja. Tapi yang sepenuhnya bener-bener ngebedain diri gue sendiri itu cuman diri Diri gue lu sendiri. sendiri lah, yang Diri merasa gua sendiri. aneh. Merasa aneh. Beda lah gitu, nggak Beda. seperti biasanya lu ngejalanin Beda. kehidupan lu sehari-hari kayak seperti apa gitu-gitu kan. Aktivitas beda. Nah, kalau misalnya nih kan tadi lu udah ngalamin yang kayak gitu ya, maksudnya itu lu ngalamin udah berapa lama? Karena mungkin karena kan ada dua nih, Jay, ada dua nih. Yang satu ini udah lama betul, ibarat kata mah kalau waktunya jangka waktu udah setahun, kurang lebih 1 tahun ya. Itu udah kurang lebih 1 tahun ya. Nah, yang satunya ini nih yang baru di tangga ini mungkin baru 2 minggu yang lalu. 2 minggu kalau enggak ya 2 mingguan lah. Tapi kalau dilihat dari diri lu sendiri, apa lu punya saudara atau punya dari orang tua lu punya kayak gitu nggak? Kayaknya sih tahu sendiri. Apa? Oh ini tahu sendiri. Serius lu? Enggak. Serius bego? Enggak lanjut mungkin halusinasi. Gua kan malu kan kalau kayak gini, males gua. Cerita-cerita Lanjut. kayak gini. Mungkin karena gue capek aja kali. Serius lu? Iya. Capek. Iya lanjut. Gini gue kayak kan kalau biasanya kan kalau orang-orang kayak gitu biasanya dari apa? Dari orang tuanya atau apa? Beneran deh. Serius begini? Terus pergi beneran. Yuk. Kan gue lu sih gue udah bilang jangan bikin konten kayak gini gue udah tahu nih konten kayak gini tuh kan tuh Gimana? gue udah bilang kan tadi lu jangan bikin konten kayak gini, gue udah tahu, gue udah males sebenarnya bikin konten kayak gini kayak gimana nih Mau ditinggalin juga bingung. Mau kayak gini. udah kamera lu matiin lu deh. Gue kata terlalu ini gimana dulu nih? Gue bingung. Tuh kan gue kalau kayak gini udah males gue. Terus gimana nih manggil siapa? Ini ada Ustaz sih atau siapa gitu? Gue udah bilang sama lu tadi jangan bikin konten kayak gini. Gimana? Yaudah lu tunggu sini. Lu mau tunggu sini, gue panggil Ustaz lu bentar kali ya? Gue nggak berani ya. Gimana? Sendirian. Gimana nih? Gue bingung. Tuh kan. Tadi gue panggil Ustaz dulu ya, lu tunggu sini ya? Itu. Ngapain sih goblok, ini kan gua cuman prank. Anjing. Tai. Gue deg-degan gila. Gue deg-degan banget sumpah. Soalnya kan di ruangan ini dia ininya. Maksudnya ruangan ini? Iya. Oke, lu. Tai. Sorry. Gue udah lemes banget gue. Gue lemes banget sumpah. Kabarnya belum matiin. Gue udah merinding parah gue. Sorry, Jay. Sorry. Tai Theo. Anjing gue bilang. Sorry. Tai banget gue. Aduh. Sorry. Lemes gue sumpah. Masalahnya dia kenanya pun di daerah sini. Udah gue nggak mau ngelanjutin deh. Udah tutup. Males gue sumpah udah dari pas lu ngomong aja gue udah merinding banget sumpah lu. Gua Gue udah dingin, ya. parah, gue udah gila lu sumpah. Tapi benar-benar loh yang namanya gua ngalamin kejadian ditemblokin itu benar-benar itu jujur, gua nggak bercanda serius. Cuman kalau yang tadi gua kayak kemasukan gitu, cuman gua ngejen mereka orang cuman ngeprank, sorry. Udah lah, lu aja yang nutup lah, gue males gue udah Oke, tadi udah. sekian di video ini, jangan lupa like and subscribe. Ya. Assalamualaikum.